Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Anak Katak Hijau yang Nakal. Perkenalkan, nama saya Faiza Biba, NIM 097. Saya berperan sebagai anak katak. Perkenalkan, nama saya Imania Delinta, NIM 103. Saya berperan sebagai ibu katak. Perkenalkan, nama saya Rizky Oktaviani Putri, NIM 098. Saya berperan sebagai singa. Dahulu kala, di sebuah kolam yang luas, tinggallah seekor anak katak hijau dan ibunya. Anak katak tersebut sangat nakal dan tidak pernah mengindahkan kata-kata ibunya. Jika ibunya menyuruh ke gunung, dia akan pergi ke laut. Jika ibunya menyuruh pergi ke timur, dia akan pergi ke barat. Pokoknya apapun yang diperintahkan ibunya, dia akan melakukan yang sebaliknya. Setiap hari ibu katak menasihati anaknya, namun kelakuan anak katak itu bahkan semakin nakal saja. Hal itu membuat ibu katak murung dan sedih, sehingga dia pun jatuh sakit. Semakin hari, sakitnya semakin parah. Ibu katak sebenarnya ingin dikubur di atas gunung. Namun, karena anaknya selalu melakukan yang sebaliknya, maka dia pun berpesan yang sebaliknya. Apa yang harus kulakukan pada anak ini? Kenapa dia tidak seperti anak-anak katak lain yang selalu menuruti kata-kata orang tua mereka? Nak, jangan pergi keluar rumah karena di luar sedang hujan deras. Nanti kau hanyut terbawa arus. Hore, banjir! Aku akan bermain sepuasnya. Saat itu, ketika anak katak tersebut sedang bermain air hujan dengan riang gembira, terlihat seekor singa yang sedang berteduh di bawah pohon rindang. Dan ia melihat anak katak tersebut yang sedang asyik bermain di tengah hujan dan banjir yang berbahaya. Bahkan ia tidak mendengarkan nasihat ibunya. Singa pun mengingatkan kepada anak katak dan berkata, "Hei anak katak, kau seharusnya tidak boleh seperti itu kepada ibumu. Bagaimanapun dia ibumu yang harus kamu dengarkan dan patuhi. Kau tidak boleh bandel dan nakal terhadap ibumu, karena nanti pasti kau akan menyesal jika ibumu sudah tiada." Dan anak katak pun tidak menghiraukan perkataan sang singa. Bahkan, dia menjawab dengan seenaknya. Anak katak pun berkata, "Bicara apa kau singa? Jangan larang-larang aku. Suka-suka aku. Mau bermain apa yang aku inginkan. Biarkan saja ibuku itu." Ya sudah, jika kamu tidak bisa diingatkan, terserah kamu saja. Tapi ingat, jika suatu saat nanti terjadi hal buruk padamu, jangan salahkan aku, karena aku sudah mengingatkanmu, wahai anak katak. Sekali lagi kuingatkan, jangan sekali-kali kau durhaka terhadap ibumu. Itu akan membawa keburukan kepadamu. Singa pun langsung bergegas pergi dan berlari setelah menasehati anak katak tersebut. Tapi lagi-lagi anak katak itu mengabaikan nasihat dari singa tersebut dan melanjutkan bermain dengan asiknya sambil berkata, "Pergi sana kau singa, aku tidak akan percaya perkataanmu. Lebih baik aku lanjut saja bermain air. Segar sekali berendam di hujan begini." Beberapa saat kemudian hujan terus semakin deras. Air pun mengalir juga semakin cepat. Anak katak tersebut tak kunjung menyudahi bermainnya. Dan tiba-tiba, biur! Suara air hujan yang mengalir dengan deras membawa arus yang deras. Sang anak katak pun terkejut dan berteriak meminta tolong untuk membawanya ke daratan. Sang anak katak pun berkata, "Tolong saya!" Sayangnya, teriakan anak katak tersebut tidak didengar oleh siapapun. Dan anak-anak katak pun terbawa arus banjir yang begitu deras. Namun, setelah beberapa lama hujan pun berhenti. Air pun sedikit demi sedikit mulai menyurut.
Dan di bawah pohon, anak katak tersebut masih selamat dari terjangan banjir tadi. Kemudian ia pun sadar dan ingin berjalan pulang dengan lemas. Di rumah, ibu katak sang khawatir dengan anaknya yang tak kunjung pulang sambil memikirkan ulahnya yang ia perbuat setiap hari kepadanya. Setiap hari pula ibu katak menasehati anaknya, namun kelakuan anak katak itu bahkan semakin nakal saja. Hal itu membuat ibu katak murung dan sedih sehingga dia pun jatuh sakit. Anak katak pun telah sampai di rumah dan ia terkejut ketika melihat ibunya yang sudah terbaring lemah karena sakit. Ia pun berbicara kepada ibunya sambil menangis. Anak katak pun berkata, "Ibu, ibu, kenapa seperti ini? Apa yang harus aku lakukan, Bu?" Makin hari, sakitnya semakin parah. Suatu hari, ketika ibunya merasa tubuhnya semakin lemah, ibu katak memanggil anaknya. "Anakku, kurasa hidupku tak akan lagi lama. Jika aku mati, jangan kuburkan aku di atas gunung. Kuburkanlah aku di tepi sungai saja." Ibu katak sebenarnya ingin dikubur di atas gunung. Namun, karena anaknya selalu melakukan yang sebaliknya, maka dia pun berpesan yang sebaliknya. Akhirnya ibu katak pun meninggal. Anak katak itu menangis dan menangis menyesali kelakuan yang telah ia perbuat pada ibunya. Anak katak pun berkata, "Ibuku yang malang, kenapa kau tidak pernah mendengarkan kata-katanya? Sekarang dia telah tiada, aku sudah membunuhnya." Anak katak tersebut lalu teringat pesan terakhir ibunya. "Aku selalu melakukan apa yang dilarang ibuku. Sekarang untuk menebus kesalahanku, aku akan melakukan apa yang dipesan oleh ibu dengan sebaik-baiknya." Maka anak katak itu mengubur ibunya di tepi sungai. Beberapa minggu kemudian, hujan turun dengan lebatnya, sehingga air sungai di mana-mana. "Aku akan menguburkan ibuku." Tetapi sungai sudah meluap. Si anak katak begitu khawatir kuburan ibunya akan tersapu oleh air sungai. Akhirnya, dia memutuskan untuk pergi ke sungai dan mengawasinya. Di tengah hujan yang lebat, dia menangis dan menangis. Anak katak, "Wak, wak, 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 wak. Wahai sungai, jangan bawa ibuku pergi." Dan anak katak hijau itu akan selalu pergi ke sungai dan menangis setiap hujan datang. Sejak itulah kenapa sampai saat ini selalu mendengar katak hijau menangis setiap hujan turun. Suatu ketika, seekor singa menghampiri anak katak yang sedang menangis dan kemudian berkata, "Kenapa wahai anak katak, kau sering sekali menangis sekarang?" Anak katak pun menjawab dengan isakan, "Katamu singa, kuburan telah terjadi kepadaku. Sekarang aku sendiri. Ibuku telah pergi meninggalkan aku, dan aku hidup hanya seorang diri." "Benar kan apa kataku? Seharusnya kau dengarkan aku waktu itu, katak. Jika kau mendengarkanku, pasti tidak akan seperti ini sekarang." "Maafkan aku, singa. Aku tidak mendengarkan nasihatmu waktu itu. Sekarang aku menyesal." "Sudahlah katak, jangan bersedih. Aku sudah memaafkanmu. Sekarang kau tidak perlu khawatir. Ada aku yang bisa menemanimu saat kau merasa sendirian. Tenanglah, aku tidak akan jahat kepadamu. Kita berteman." Dan anak katak berkata, "Baiklah singa, terima kasih." "Sama-sama katak, sudah jangan menangis. Mari kita bermain bersama." Dan anak katak pun berkata, "Ayo singa,
Katak pun akhirnya tidak sedih lagi dan tidak sendirian, karena ada singa yang baik dan selalu menemaninya. Sang anak katak pun juga sudah menjadi lebih baik lagi dan tidak pembangkang. Mereka pun akhirnya berteman dan hidup dengan damai. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.